Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin membuat video tutorial Orange Data Mining. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Safira Suryanadila dengan NPM 202331500487. Saya Fadel Landari dengan NPM 202331500498. Saya Depilistia dengan NPM 202331500511. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Pertama, kita buka aplikasi Orange-nya dulu. Lalu kita mengambil widget file untuk mengimpor file CSV. Di sini saya memakai data lulus tepat waktu CSV. Habis itu kita ubah role-nya menjadi target di bagian tepat. Setelah itu kita apply. Selanjutnya kita mengambil data table untuk memverifikasi isi data dan memastikan bahwa tidak ada nilai yang hilang. Ini adalah tampilan data tabel Orange. Di sini ada kolom tepat, IP1, IP2, IP3, dan IP4. Di sini ada 1687 baris data dan semuanya tidak ada yang kosong. Ada 4 features dan target with 2 values dan lain-lain. Selanjutnya kita menggunakan widget select column. Ini tuh penting agar model klasifikasi tahu mana yang harus diprediksi. Selanjutnya kita menyambungkan dengan widget preprocess untuk memberi kemungkinan melakukan normalisasi atau imputasi data meskipun dalam data ini sudah bersih. Nah, untuk klasifikasi di sini kita sambungkan preprocess ke algoritma random forest. Terus kita ubah dari preprocess data ke data. Selanjutnya kita juga sambungkan ke algoritma satunya, yaitu tree atau decision tree. Terus juga sama diubah dari preprocess data ke data. Saya memilih algoritma ini karena random forest lebih kuat dan akurat, dan decision tree ini lebih simpel dan mudah dipahami. Selanjutnya kedua model algoritma ini saya hubungkan ke test and score untuk melihat performa mereka. Terus juga sambungkan select column ke test and score supaya kita cuma pakai kolom yang penting aja. Jadi modelnya tuh nggak bingung sama data yang nggak dibutuhin. Di sini bisa kita lihat hasil dari kedua model algoritmanya. Nah, dari hasil test and score ini, random forest punya performa yang jauh lebih bagus dibanding tree. Karena akurasinya lebih tinggi dan semua metrik evaluasinya juga unggul. Artinya, random forest lebih cocok untuk data ini karena mampu memprediksi dengan lebih akurat dan konsisten. Selanjutnya kita sambungkan ke widget conversion matrix. Tujuannya untuk menganalisis lebih dalam. Sekarang kita lihat hasil conversion matrix dari dua model, yaitu tree dan random forest. Kalau dilihat dari keduanya ini, tree lebih bagus untuk prediksi ya, karena lebih banyak yang benar. Tapi random forest lebih seimbang karena prediksi tidaknya lebih bagus dibanding tree. Di sini saya juga akan menambahkan widget tree viewer untuk melihat struktur pohon keputusan dari model decision tree. Jadi kita bisa tahu bagaimana model mengambil keputusan dari fitur-fitur yang ada. Di tree viewer ini, kita bisa lihat model decision tree-nya. Nah, setiap cabang ini menunjukkan aturan berdasarkan fitur. Warna merah artinya model memprediksi ya, dan biru artinya tidak. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana data diproses sampai ke hasil akhir. Baik, di sini saya akan membuat prediksi. Kita pilih file, lalu kita masukkan data. Di sini saya memakai file student performance data. Selanjutnya, student ID kita ganti menjadi meta, GPA kita ganti menjadi target. Selanjutnya apply. Kita tarik file ke atas, pilih data table.
Setelah itu, tarik file lalu pilih preprocess. Tujuannya untuk membersihkan data, misalnya buang data kosong, normalisasi nilai, dan menyesuaikan formatnya. Kita hubungkan ke data table agar bisa dilihat isinya secara langsung. Kita tarik lalu pilih metode decision tree. Klik silang di tengah, lalu preprocess data, tarik ke kotak data, kita play. Di sini saya juga menggunakan algoritma SVM. Lakukan yang sama, klik silang di tengah, proses data, tarik ke data. Setelah itu, dari tree kita pilih tree viewer supaya bisa melihat casual bagaimana pohon keputusan dibuat. Setelah itu, dari preprocess kita tarik ke test and court. Dari sini kita bisa lihat performance kedua model. Kita tarik dari 3D session ke test and court, lalu SVM kita tarik ke test and court. Dari SVM kita pilih prediction, lalu kita sambungkan tree ke prediction. Selanjutnya kita pilih lagi file, lalu kita masukkan data lagi, GPA ganti menjadi target, selanjutnya kita apply, lalu tarik file, pilih data table. Dari file kita tarik ke prediction. Selanjutnya kita bisa klik, kita lihat dari test and core-nya. Di sini kita bisa lihat mean squared error itu menghitung rata-rata kesalahan prediksi yang diakuratkan. Nilainya semakin kecil semakin bagus. Tree itu 0.084, lalu SVM-nya 0.054. Jadi model SVM punya kesalahan lebih kecil. Nah, di sini kita masuk ke prediction, nilai akhir dari data yang sudah kita prediksi yang menggunakan dua model, yaitu SVM dan decision tree. Ini adalah hasil evaluasi berdasarkan data yang sudah diproses sebelumnya. Di bagian kiri layar terlihat tabel yang menampilkan nilai prediksi dari model, terus error atau selisih antara hasil prediksi dan nilai asli. Berikutnya ada tree review. Digunakan untuk visualisasi model decision tree. Tujuannya untuk melihat alur keputusan. Jadi dari sini kita bisa tahu faktor apa saja yang paling mempengaruhi hasil prediksi. Berikut ini adalah widget data table. Ini digunakan untuk melihat data mentah atau data set yang digunakan dalam proses data mining. Fungsinya untuk memastikan data yang sudah benar dan lengkap. Selanjutnya, clustering. Kita menggunakan widget file. Lalu kita masukkan dataset yang diinginkan. Pada kolom gender, race, ethnicity, parental level of education, lunch, dan text preparation course diubah menjadi role method. Selanjutnya, file kita sambungkan pada select column. Lalu pada select column kita sambungkan ke data table, di mana data table menunjukkan bahwa no missing data, yang artinya tidak ada data yang missing. Karena clustering, kita menggunakan widget k-means.
Sambungkan select column pada k-means. Lalu kita menggunakan metode yang pertama box plot. Sambungkan k-means pada box plot. Lalu yang kedua menggunakan metode distribution. Sambungkan k-means pada distribution. Dan yang ketiga menggunakan metode scatter plot. Sambungkan k-means pada scatter plot, lalu rapikan supaya terlihat lebih rapi dan jelas. Pada k-means yang artinya membagi data ke 3 klaster. Yang pertama, box plot yang berarti grafik ini menunjukkan perbandingan distribusi nilai antar kategori. Yang kedua, yaitu distribution menampilkan bar chart setiap jumlah data dalam kategori gender. Dan yang ketiga yaitu scatter plot di mana pada sumbu X menunjukkan math score, sedangkan sumbu Y menunjukkan reading score dan titik-titik berwarna abu-abu mewakili satu siswa atau instansi.